Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran PSE dan SPR. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sistem membuat hardware dan membuat software sekaligus. Semoga kita dalam keadaan sehat semua, insya Allah. Langsung saja pembelajaran SP dan PSR. Biasanya ketika kita belajar SP dan PSR untuk membuat satu program, itu dimulai dengan membuat urutan logika yang diinginkan. Misalnya, sebuah motor dilayani dengan PLC dan satu buah kontaktor, kondisi awal, standby, hanya lampu kuning yang menyala. Jika PB1 ditekan, maka motor on, lampu hijau on, kuning off. Jika PB2 ditekan, maka motor off, lampu hijau off, kuning on. Jika ada masalah, tor bekerja mematikan motor, serta lampu merah menyala. Maka ketika sudah selesai dengan urutan logika, kita tahu bahwasanya minimal ada 2 buah input, ada 3 buah output. Output pertama adalah kontaktor, output kedua adalah lampu hijau, output ketiga lampu kuning, output ketiga lampu merah, output keempat lampu merah. Maka hardware yang akan terbentuk yang harus kita buat adalah seperti ini. Ini adalah instalasi untuk menghidupkan instalasi power PLC dan instalasi power supply untuk input. Ada satu gambar lagi instalasi power. Instalasi powernya adalah motor 3 fasa yang dihidupkan oleh kontaktor magnet. Sama persis dengan apa yang pernah kita buat ketika di kelas 2. Kita memilih 24 volt untuk jadi COM input. Artinya 24 volt ini positif, jadi common positif. Yang negatifnya kita masukkan ke alamat-alamat tertentu. Misalnya untuk tor, kita menggunakan 00. Untuk push button 1, push button 2, dan seterusnya kita memasukkan alamat tertentu 02 dan alamat tertentu 03. Asumsinya adalah MC ini 220 volt, lampu juga 220 volt, red atau merah, yellow, kuning 220 volt, ini juga green 220 volt. Ini MCB seperti biasa untuk mengamankan PLC ya. Dan juga termasuk power supply. Jadi power supply ini powernya kita ambil dari sini, masukkan ke power supply dengan netral seperti dari sini. Kemudian ini ada emergency switch, ditekan langsung memutuskan begitu. Commonnya ini common fasa. Jadi karena 220 volt ini langsung terhubung ke fasa. Yang satunya kita masukkan ke netral atau 0. Jadi salah ya, bukan 0, harusnya netral, negatif atau netral lah, bukan negatif. Yang ininya ke 220 volt AC ke sini terhubung yang commonnya. Oke, sekali lagi ini adalah gambar power supply. Ini gambar power untuk menghidupkan PLC. Ada satu gambar hardware lagi, yaitu gambar power untuk motor 3 fasa. Lanjut ke pemrograman. Pemrogramannya kebetulan saya sudah membuat tadi yang sudah sesuai dengan gambar ini ya. Perhatikan tor 00 saya menggunakan PB2 dengan alamat 02, PB1 dengan alamat 03. Motornya ini outputnya kita tadi menggunakan motor itu di 04, red 05, yellow 06, green 07. Di sini pun sama. Ini 04 motor, green 07, yellow red 05, yellow 06 atau kuning 06. Ini PB1-nya saya menggunakan 03 sekali lagi. Ini PB2-nya menggunakan 02. Kita coba simulasikan. Oke. Jika kondisi awal adalah kuning menyala. Kondisi berikutnya ketika ditekan PB1, set, kemudian 0, di set. Ya. Ini ada 2 buah lampu, ada 2 buah output dalam satu room, yaitu motor dan hijau. Kenapa bisa? Karena ini bekerja bersamaan. Jadi kalau motor jalan, hijau jalan. Maka ketika itu bekerja bersamaan, tak masalah dalam satu room ada 2 output. Yang tidak boleh itu adalah kalau dalam satu room ada 2 output bekerjanya tidak bersamaan. Ya. Ketika sudah ditekan PB2, truk kembali ke kondisi awal atau reset. Kita balik lagi, kita coba.
kita coba yang tornya. Tor bisa ditekan di sini, bisa juga ditekan di sini. Ya, kalau kita tekan sini coba 1, maka akan mematikan semuanya kecuali lampu merah. Gitu. Saya balikin lagi ke 0, balik ke kondisi semula. Kalau kemudian ditekan bawahnya, apa akan terjadi hal yang sama? Ini balik ke 0. Ini kita tekan logika 1, kondisinya sama. Jadi kalau dinormalkan lagi, dibalikan lagi ke 0, enaknya menggunakan PLC salah satunya ini gitu. Jadi dalam satu input ini Tor bisa digunakan untuk 2 fungsi. Satu input ini Tor bisa digunakan untuk 2 fungsi. Ini pun sama sebetulnya, push button juga sama. Kalau saya membuat push button di sini, ya, logika push button di sini PB-nya, PB1-nya NC, PB2-nya NO bisa. Sama seperti Tor, satu buah input digunakan untuk 2 fungsi NC dan fungsi NO. Jadi itulah kelebihan menggunakan PLC, kita tidak terlalu repot dengan sistem yang lainnya. Pemrograman juga jadi lebih mudah. Apalagi kalau kita sudah memahaminya dengan begitu mendalam, sehingga logika seperti apapun kita bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk salah satu video tutorial kali ini. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.